Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan belajar pemodelan bisnis. Malam ini adalah materi kuliah pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang jenis dan fungsi badan hukum bisnis, gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jenis, ya, fungsi terkait dengan badan hukum bisnis, ya, kita ulas kembali materi pada pertemuan pertama tentang pengertian bisnis. Nah, apa sih pengertian dari bisnis, ya, sambil kita mengingat kembali, ya, kuliah pada pertemuan pertama, ya. Oke, Mbak Nina, bisa minta tolong dibacakan? Halo Mbak Nina. Selamat malam, Mbak Nina Widyaningsih. Ini mahasiswa saya di semester lalu, ya. Halo Mbak Nina, selamat malam. Iya Bu, selamat malam. Ya, bisa minta tolong dibacakan? Oke. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, oke, terima kasih Mbak Nina. Jadi ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, bahwa pada intinya bisnis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang pada intinya itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya, setiap orang melakukan bisnis tentunya outputnya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah sepintas tentang pengertian bisnis, ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pemodelan proses bisnis? Ini kita juga sudah bahas, ya, di minggu lalu. Nah, kita bacakan sepintas nih pada malam hari ini, ya, teman-teman, biar ingat, ya, materi minggu lalu. Oke, Mbak Vera, bisa minta tolong dibacakan? Pemodelan proses bisnis dari bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Permodelan proses bisnis merupakan cara untuk memahami, mendesain, dan menganalisa suatu proses bisnis. Ya, terima kasih Mbak Vera. Nah, teman-teman, kita ulangi kembali, ya, materi minggu lalu, ya, bahwa yang dimaksud bisnis model ini adalah sebuah model dasar yang menjelaskan, ya, bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Nah, minggu lalu kita sudah membahasnya. Nah, contoh dari bisnis model diantaranya yaitu ada franchise, kemudian marketplace, kemudian dropship, dan sebagainya, ya. Ini sudah kita bahas, ya, pada minggu lalu, ya. Kemudian kalau pemodelan proses bisnis ini adalah merupakan cara untuk memahami, mendesain, dan menganalisa suatu proses bisnis. Nah, ini, ya, bagaimana sih caranya untuk membuat pemodelan proses bisnis. Nah, itu, ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ya, untuk lebih detailnya. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, ya. Kita bisa membuatnya dengan diagram flowchart. Nah, itu proses bisnis, ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini contohnya sebelah sini, ya. Nah, inilah contoh sepintas, ya. Nanti untuk lebih detail lagi kita akan belajar cara membuat pemodelan proses bisnis, ya, di pertemuan berikutnya, ya. Nah, kemudian konsep dalam bisnis. Nah, ini ada beberapa konsep dalam bisnis, diantaranya itu strategi inti atau core strategi, yaitu visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut.
gitu ya. Kemudian ada sumber daya strategis ya, ada strategic resources, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Kemudian ada perantara pelanggan atau customer interface, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan, dan pemenuhan dinamika hubungan dan struktur harga. Kemudian juga ada jaringan nilai atau value network, yaitu semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan ya. Nah, ini adalah konsep-konsep dalam bisnis ya. Oke. Nah, kemudian apa sih tujuan dari bisnis ya? Kenapa sih seseorang itu mendirikan suatu bisnis ya? Biasanya bisnis itu bisa perseorangan maupun organisasi ya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, seorang itu berbisnis atau membuka bisnis gitu ya. Tujuannya apa sih gitu ya? Ini ada beberapa tujuan. Nah, oke Mbak Kartika bisa minta tolong dibacakan tujuan bisnis. Keuntungan untuk mencapai kesejahteraan pemilik, faktor produksi, dan masyarakat, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, Ya. dan yang terakhir, untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah fungsi bisnis. Apa sih fungsi bisnis? Ini ada beberapa fungsi dari bisnis tersebut. Ya, oke Mbak Marta bisa minta tolong dibacakan. Form utility adalah fungsi produk di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya perusahaan furnitur, perusahaan jasa keuangan. Place utility adalah fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Possessive utility adalah fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Time utility adalah fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Ya, oke, terima kasih Mbak Marta sudah dibacakan. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari bisnis. Nah, ini di antaranya yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Nah, ini adalah manfaat dari bisnis ya. Jadi jika kita memiliki bisnis ya, tentunya kita memiliki usaha gitu. Jadi kita di dalam suatu masyarakat juga kita mendapatkan pengakuan ya dalam masyarakat bahwa oh misalnya ini Mbak Kartika atau Mbak Marta, oh Mbak Kartika dan Mbak Marta dia seorang pebisnis loh, seorang pengusaha. Nah, gitu kan. Kita jadi mendapatkan penghargaan dan pengakuan dalam masyarakat. Wah, usahanya maju, berkembang gitu ya. Mampu merekrut beberapa karyawan gitu sehingga di lingkungan kita ini ya, kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat ya. Tidak ada lagi pengangguran ini. Semua warganya mendapatkan pekerjaan ya karena Mbak Marta dan Mbak Kartika tadi membuka bisnis ya, bisnisnya maju sehingga seluruh masyarakat di sekitarnya itu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat gitu ya. Kemudian dengan kita membuka bisnis ya tentunya kita menjadi bos ya untuk diri sendiri ya karena kita adalah menjadi pemiliknya, pemilik usaha tersebut gitu ya. Jadi yang mengatur keuangan, jadi untuk yang mengatur proses
distribusi gitu ya, kita ya mengatur ya, mungkin tidak secara langsung kita yang melaksanakannya, tapi kita yang mengatur gitu ya, mengawasi gitu ya sebagai pemilik ya, gitu ya. Misalnya ya, karena kita memiliki usaha sendiri gitu ya, kita memiliki anak buah ya, tugas kita adalah mengatur, mengawasi ya, distribusi barangnya seperti apa, proses penjualannya seperti apa gitu ya, menentukan juga jam kerjanya. Nah, ini adalah manfaat dari bisnis ya, jika kita membuka bisnis sendiri ya, menjadi bos untuk diri sendiri. Namun jika kita menjadi owner atau pemilik bisnis, jangan lupa ya teman-teman, harus disiplin gitu ya. Misalnya kita menetapkan nih, jam kerja ya, ataupun jam buka toko gitu ya, rutin jam 8, nanti tutupnya jam 9 malam ya, rutin ya teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman, malas hari ini aku nggak buka jam 8, jam 10 aja ini, atau ngantuk ntar aja gitu ya, nggak, hari ini nggak buka aja, besok aja buka. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu ya, tidak disiplin namanya. Nanti konsumennya itu akan kecewa ya. Misalnya, biasanya tokonya Mbak Marta, contoh ini ya, bukanya bisnis toko ya, toko pakaian contohnya. Biasanya tokonya buka jam 8 gitu ya. Konsumen atau pembelian datang jam 8 nih, kok belum buka jam 8, ditunggu sampai jam 9 kok belum buka. Nah, akhirnya pelanggannya itu atau konsumennya kecewa, kemudian beralih ke toko yang lain gitu ya. Tokonya ini nggak buka-buka. Nah, akhirnya pelanggannya lari ke toko yang lain. Itu karena kita tidak disiplin ya, disiplin untuk berusaha untuk mentaati kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, itu ya. Jadi penting ya untuk teman-teman ya, kita ya, untuk tekun dan komitmen ya terhadap bisnis yang kita jalankan ya, karena kita juga menginginkan ya bisnis kita ke depan nanti maju dan berkembang ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa menggaji diri sendiri. Nah, ini adalah manfaat dari bisnis ya. Jika kita membuka bisnis sendiri, kita menggaji diri sendiri ya. Misalnya kalau kita mendapatkan keuntungan ya, keuntungan jangan dihabiskan ya. Mendapatkan keuntungan nanti dibuat jalan-jalan gitu ya, dibuat belanja-belanja ya. Tidak ya, kita harus bisa memanage ya keuangan dalam perusahaan kita ataupun dalam usaha kita ya. Kita harus bisa membagi-bagi mana untuk membayar gaji, mana untuk belanja modal, terus mana untuk membayar operasional. Selain gaji, adalah kita bayar listrik, bayar air, bayar sewa dan sebagainya ya. Itu ya, kita harus bisa memanage keuangan kita gitu ya. Nah, sebagai pemilik jangan lupa juga kita harus menggaji diri sendiri ya, jangan ya itu tadi pesan saya, jangan dihabiskan uangnya gitu, harus memiliki pos-pos pengeluaran gitu ya. Kemudian bisa mengatur waktu dengan leluasa. Nah, ini juga sebagai seorang pemilik, nah kita juga bisa mengatur waktu dengan leluasa gitu ya. Kita bisa menetapkan kira-kira jam berapa sih gitu ya buka tokonya, jam 8 ataupun jam 9 gitu ya. Tutupnya nanti jam berapa. Nah, kita bisa mengatur ya, mengatur dengan leluasa gitu ya waktunya gitu ya. Kemudian memiliki masa depan yang cerah. Nah, ini ya, jika usaha kita bisa maju dan berkembang dan kita komitmen ya untuk tekun menjalani bisnis tersebut ya, insya Allah bisnis tersebut akan semakin maju, berkembang, dan tentunya memiliki masa depan yang cerah. Nah, gitu ya. Teman-teman tentunya senang ya jika bisnisnya maju, ya, pendapatan yang diperoleh juga banyak ya. Nah, itu tentunya teman-teman juga merasa senang ya, bisnisnya sukses gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya jenis bisnis. Nah, ini ada beberapa jenis bisnis ya. Di antaranya yaitu ada bisnis manufaktur, kemudian juga di sini ada bisnis jasa, kemudian ada bisnis perdagangan, kemudian ada bisnis pariwisata, kemudian juga e-commerce dan sebagainya ya. Ini adalah contoh jenis-jenis bisnis ya. Oke, untuk bisnis manufaktur di sini bisa minta tolong dibacakan Mas Gading. Bisnis manufaktur, bisnis yang menghasilkan produk dari bahan baku atau komponen yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan.
Perusahaan manufaktur dapat juga diartikan perusahaan yang dibuat sendiri dari barang mentah menjadi barang yang bisa digunakan atau dipakai lalu dijual. Ya, oke. Terima kasih Mas Gading sudah dibacakan. Jadi, bisnis manufaktur di sini bisnis yang menghasilkan produk ya dari bahan baku atau komponen yang kemudian dijual ya untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi bisa juga diartikan perusahaan yang dibuat sendiri dari barang mentah ya menjadi barang yang bisa digunakan atau dipakai lalu dijual. Ya, teman-teman bisa mencontohkan. Nah, ini ada contohnya ini. Di contohnya ada pabrik plastik. Nah, contohnya ya, pabrik plastik ya, ini dari bahan mentah kemudian diolah menjadi plastik. Kemudian juga ada pabrik baja, kemudian ada pabrik tekstil, kemudian contohnya pabrik kertas. Kemudian ini ada perusahaan mebel, kemudian ada pabrik otomotif dan sebagainya. Ini adalah jenis bisnis manufaktur ya. Jadi teman-teman kita belajar jenis-jenis bisnis ini ya agar teman-teman nanti di saat membuka usaha gitu ya ataupun berencana untuk membuka usaha itu teman-teman paham jenis bisnis apa sih nanti yang akan aku buka nanti gitu ya, ataupun aku minati ya termasuk jenis bisnis apa gitu ya. Aku akan mengelola bisnis apa gitu ya, akan memproduksi apa. Nah, teman-teman nanti bisa paham ya bahwa bisnis manufaktur itu seperti apa. Nah, contohnya ya seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Ini jadi mengolah dari bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Ya, kemudian setelah itu bisa dijual ya produk tersebut gitu ya. Ini contohnya seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Kemudian ada bisnis jasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis jasa gitu? Mbak Nina bisa minta tolong dibacakan? Mbak Nina? Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Bisnis jasa perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini menyediakan layanan yang dibutuhkan orang lain. Ya, oke. Ini contohnya Mbak bisa dibacakan? Contohnya ada jasa perawatan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa konsultan, jasa konstruksi bangunan. Ya. Dan biasanya ada lagi Bu, Ya. jasa untuk bidang logistik, Oh ya. transportasi. Ya, oke ya. Untuk selanjutnya ini juga ada bisnis perdagangan. Nah, ini ya. Oke, Mbak Marta bisa minta tolong dibacakan bisnis perdagangan? Bisnis perdagangan. Perdagangan adalah cabang utama ekonomi di mana penjualan barang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Uang merupakan alat pengukur transaksi jual beli. Contohnya toko kelontong, toko pakaian, toko grosir, supermarket, kuliner, dan perdagangan pusat atau kota. Ya, oke. Terima kasih. Nah, contoh-contoh bisnis perdagangan dan masih banyak lagi contohnya ya. Ini sebagian sudah dibacakan oleh Mbak Marta ya, contoh-contoh dari bisnis perdagangan ya. Nah, kemudian ada juga bisnis pariwisata. Nah, ini apa sih yang dimaksud bisnis pariwisata? Nah, Mbak Vera bisa minta tolong dibacakan? Halo Mbak Vera. Bisnis pariwisata. Ya Ibu. Oke. Bisnis pariwisata. Industri pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alam, tatanan sosial, adat, dan seni sebagai daya tarik wisata. Contohnya homestay atau guest house, tour guide, sewa kendaraan, fotografi, desa wisata, serta kebun binatang. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vera sudah dibacakan. Kemudian ada e-commerce. Nah, ini adalah model bisnis ya. Mungkin kan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau online. Nah, ini e-commerce ya. Contohnya di sini ada Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, Blibli, Bukalapak, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, oke teman-teman, ini adalah beberapa jenis-jenis bisnis ya. Jadi tidak hanya 5 macam ini, masih banyak jenis-jenis bisnis. Nanti teman-teman bisa membaca di modul yang sudah saya share ya. Juga ada juga bisnis pertanian gitu ya. Di situ juga ada ya, kemudian ada bisnis pertambangan dan sebagainya. Itu adalah macam-macam ataupun jenis-jenis bisnis. Untuk selanjutnya ini ada
tangible dan intangible gitu ya. Apa sih yang disebut tangible dan intangible gitu ya? Nah, ini ya. Nah, apa sih definisi dari tangible? Nah, ini juga penting sekali dan ini terkait dengan bisnis ya. Nah, oke, saya minta tolong Mbak Kartika untuk dibacakan. Oke. Tangible adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat dirasakan secara fisik atau yang dapat dilihat dan disentuh. Dalam konteks pengukuran kinerja, tangible digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang dapat diukur secara fisik. Contoh, laba bersih atau kotor, penjualan, jumlah aset, dan stok barang. Ya, oke, terima kasih Mbak Kartika sudah dibacakan. Jadi teman-teman, yang dimaksud tangible ini adalah sesuatu yang bisa diukur ya. Jadi kinerja perusahaan yang bisa diukur secara fisik ya, baik dapat dilihat maupun disentuh. Nah, ini contohnya laba bersih atau laba kotor. Ini tentunya bisa dihitung kan ya teman-teman ya. Kira-kira hari ini labanya dapat berapa sih? Nah, oh laba kotornya misalnya 1 juta. Nah, contoh ya. Nah, kemudian setelah dipotong biaya operasional gitu ya, bahan baku dan sebagainya, laba bersihnya tinggal berapa? Oh, laba bersihnya ternyata 700. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur, bisa dihitung. Nah, itu dimaksud dengan tangible gitu ya. Kemudian penjualan. Nah, penjualan tentunya kita juga bisa mengukurnya ya. Nah, omset hari ini lakunya itu berapa? Misalnya penjual bakso contoh ya. Penjualannya berapa sih hari ini? Ya, omsetnya berapa sih yang diperoleh? Nah, berapa mangkok sih yang terjual hari ini? Oh, hari ini yang terjual 100 mangkok. Nah, contohnya ya. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur ataupun dihitung. Nah, ini disebut tangible ya. Kemudian jumlah aset. Nah, aset yang dimiliki perusahaan itu berapa? Nah, jumlahnya ya. Misalnya jumlah asetnya untuk penjual bakso tadi contohnya ya, memiliki 1 buah kompor ya, kompor gas. Nah, kemudian dari mangkoknya berapa? Mangkoknya ada 200 ya, 200. Jadi misalnya setelah tadi dijumlahkan, kemudian kita nilaikan ya dari dengan rupiah atau dirupiahkan dari aset tersebut, ternyata total nilai aset kita misalnya 5 juta contohnya. Nah, jadi bisa diukur secara fisik ya ini, ataupun bisa dihitung. Nah, ini tangible ya. Kemudian stok barang. Nah, barang-barang yang di gudang itu masih berapa gitu ya. Kemudian nilainya berapa rupiah dari stok barang kita. Nah, itu bisa dihitung gitu ya. Ini disebut tangible. Kemudian dari tangible ini ada kebalikannya ya. Kebalikan dari tangible itu intangible. Nah, oke. Nah, sebelum ke intangible itu apa? Nah, ini kita pelajari dulu aset tangible. Nah, aset tangible ini aset yang memiliki wujud dan bisa dilihat secara langsung dengan menggunakan panca indera. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya ya aset tangible ini ya. Adalah rumah, gedung, peralatan produksi, kendaraan. Ini adalah aset-aset ya, aset-aset tangible ya, tangible gitu ya. Nah, kemudian kebalikannya di sini adalah intangible. Nah, apa sih yang dimaksud intangible? Nah, itu ya. Ini adalah kebalikan dari tangible, gitu ya. Nah, untuk intangible ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang tidak dapat diukur secara fisik, gitu ya. Jadi secara fisik itu tidak bisa diukur. Nah, ini contohnya di sini adalah kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan. Nah, ini adalah merupakan intangible. Jadi ini juga penting tapi tidak bisa secara fisik ya diukur. Nah, untuk teman-teman nanti pada saat melakukan penelitian ya, pada saat skripsi ya biasanya teman-teman ya nanti mengolah data ya untuk hal-hal yang terkait dengan intangible ini ya.
terkait dengan kepuasan pelanggan, reputasi, kepercayaan, dan sebagainya. Bagaimana sih cara mengukurnya? Nah, itu ada caranya. Nanti dengan skala Likert, kemudian kita membuat kuesioner. Nanti kuesionernya tersebut diberikan poin biasanya ya. Poinnya itu biasanya untuk poin 4 itu biasanya sangat puas ya. Kemudian poin 3 itu puas. Kemudian poin 2 itu tidak puas, kemudian poin 1 itu sangat tidak puas. Itu caranya ya untuk menilai ya dari segi intangible. Nah, itu ya nanti setelah responden kita mengisi kuesioner yang kita isi tersebut, kemudian nanti kita kalkulasi, kita jumlahkan, nah nanti kita bisa menilai itu ya kepuasan pelanggan terhadap produk kita berapa sih poinnya. Nah itu ya dari kuesioner tadi dengan skala Likert tadi ya, dengan tadi kita membuat kuesioner yang memberikan poin tadi ya, poin penilaian dari pelanggan terhadap kepuasan tersebut ya. Poinnya sangat puas, tidak puas ya, maupun sangat tidak puas. Nah, itu ya, kita memberikan poin. Nah, itu salah satunya cara untuk membuat penilaian ya terhadap sisi kepuasan pelanggan gitu ya. Oke, ini ada dari sisi intangible ya. Jadi tidak dapat diukur secara fisik gitu ya. Kemudian aset intangible ini adalah aset yang tidak memiliki wujud atau bentuk fisik ya, tetapi memiliki nilai teoritis yang dilihat dari penilaian perusahaan tersebut. Nah, contohnya ini hak cipta ya, merek dagang, lisensi, kemudian hak paten. Nah, ini juga merupakan aset intangible. Jadi aset yang tidak memiliki wujud atau bentuk fisik ya, tetapi memiliki nilai teoritis yang dilihat dari penilaian perusahaan tersebut. Nah, ini ya. Ini adalah merupakan aset intangible ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke badan hukum bisnis, ada yang ditanyakan teman-teman? Materinya padat sekali ya. Satu pertemuan macam-macam yang harus dibahas. Jadi kita nggak bisa lama ya, hanya sepintas-pintas saya jelaskan. Nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa membaca modul yang sudah saya share ya. Teman-teman bisa membacanya ya. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan ke badan hukum bisnis, teman-teman ada pertanyaan? Mbak Marta, Mbak Kartika, Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mbak Hera, Mbak Nina, Mas Gading. Tidak ada, Bu. Sepertinya udah pada lemes nih, udah lelah ya teman-teman. Aduh. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Badan hukum bisnis. Nah, ini juga penting sekali ya, karena kita mengikuti RPS ya. RPS-nya harus membahas macam-macam nih malam ini gitu ya. Jadi saya harus berusaha untuk memenuhi RPS yang ada di e-learning ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang badan hukum bisnis ya, kita membahas dulu apa sih yang dimaksud hukum bisnis. Nah, oke. Saya minta tolong siapa lagi nih? Ini Mas Gading nih, Mas Gading. Minta tolong dibacakan pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dipaksakan melaksanakan dengan suatu sanksi. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Gading sudah dibacakan. Jadi udah jelas ya apa yang dibacakan Mas Gading ya. Oke, terima kasih. Next. Nah, kemudian pengertian hukum bisnis. Nah, ini ada pendapat dari Munir Fuadi ya. Hukum bisnis di sini merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum ya, termasuk upaya penegakannya. Ya, jadi di sini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur, kemudian terkait dengan dalam risiko tertentu ya, dengan usaha tertentu, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini ya. Kemudian menurut pendapat
Dr. Jones Ibrahim, ya, hukum bisnis ini merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan, ya. Ini adalah pengertian hukum bisnis ya dari beberapa ahli ya. Oke, next. Nah, untuk berikutnya tujuan hukum bisnis ya. Mengapa sih harus ada hukum bisnisnya? Kira-kira untuk apa sih gitu ya? Hukum bisnis di sini memiliki tujuan diantaranya yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar ya. Kemudian melindungi berbagai suatu jenis usaha ya, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UMKM ya, UKM di sini ya. Kemudian membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan ya, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, kemudian mewujudkan bisnis yang aman dan adil mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis ya, adalah tujuan hukum bisnis ya. Ini tentunya manfaatnya adalah untuk pelaku bisnis ya. Jadi pelaku bisnis itu bisa terlindungi ya dengan adanya hukum bisnis ya, gitu ya. Kemudian fungsi hukum bisnis ya. Ini ada beberapa fungsi, di antaranya itu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Nah, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis ya, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang ya. Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan ya, karena telah memiliki kepastian hukum. Nah, ini adalah fungsi dari hukum bisnis ya. Untuk selanjutnya, sumber hukum bisnis. Nah, ini ada dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil ya. Sumber hukum material ini adalah merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya ya, dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum ya, diantaranya dari kondisi sosial ekonomi, kemudian dari agama, dan juga dari tata hukum negara lain. Ini adalah sumber hukum material ya. Kemudian sumber hukum formil ini tentunya adalah sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya ya, dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum ya. Contohnya ya, perundang-undangan itu contohnya Undang-Undang Dasar 45, undang-undang ya. Undang-undang ini yang biasanya dibuat oleh pemerintah ya, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan sebagainya ya. Kemudian traktat. Nah, traktat ini adalah perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu. Kemudian juga sumber hukum formil lainnya adalah doktrin dari ahli hukum. Kemudian juga ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim. Nah, ini adalah sumber hukum bisnis ya. Nah, sumber hukum formil dari segi undang-undang, di sini ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian juga ada peraturan lainnya. Kemudian peraturan lainnya diantaranya ada Undang-Undang Perseroan Terbatas, kemudian juga ada Undang-Undang Penanaman Modal. Ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar hukum bisnis saja gitu, segala gitu ya, kita harus belajar hukum bisnis gitu ya, kan kita belajar pemodelan proses bisnis atau pemodelan bisnis gitu ya di mata kuliah ini ya. Jadi ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi dengan kita memahami hukum ya, hukum dari bisnis ya, jadi kita nanti bisa memahami kira-kira jika kita nanti ada kasus bagaimana sih gitu ya, cara penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Misalnya juga teman-teman jika ingin melakukan bisnis nanti, kira-kira
undang-undangnya atau dasar hukumnya untuk menetapkan suatu keputusan itu apa sih gitu ya, menjadi dasar hukumnya ya gitu ya. Misalnya dengan kita mengetahui hukum-hukum bisnis yang acuannya dari undang-undang, nah kita akan menjadi paham gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi dasar hukum, kenapa sih pajak harus naik, dasar hukumnya apa gitu ya. Dari 10% kenapa pajak dari tahun 2022 itu naik ya menjadi 11%. Kira-kira dasar hukumnya apa gitu ya. Misalkan jika ada rekanan kita gitu ya yang melanggar aturan gitu ya dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, nah kita bisa komplain gitu ya. Ini tidak ada dasar hukumnya apa ini kamu memberlakukan kebijakan seperti ini. Nah, kita dengan belajar undang-undang ya ataupun peraturan-peraturan, kita bisa paham gitu ya. Peraturan-peraturan apa sih gitu ya yang melindungi usaha kita ya. Dari hak paten tersebut ya, misalnya kita memiliki hak paten, nah itu juga usaha kita menjadi dilindungi dari sisi hukum ya. Ya misalnya ada pesaing kita yang mau meniru produk kita ya kita bisa menuntutnya ya karena kita sudah mematenkan produk kita ya dari sisi hukum produk kita sudah terlindungi. Nah itu ya, jadi teman-teman kita penting juga untuk belajar dari sisi hukum bisnis atau peraturan-peraturan yang berlaku ya di negara kita gitu ya, ataupun jika kita melakukan ekspor impor tentunya kita juga harus mengetahui ya peraturan-peraturan yang berlaku di negara yang mau menjadi sasaran ekspor kita gitu ya. Kita harus mempelajarinya, jangan sampai kita melanggar peraturan ya yang sudah ditetapkan. Nah itu ya, itu juga penting ya teman-teman ya. Kemudian untuk selanjutnya badan hukum usaha. Nah ini ya, jika kita ingin membuat suatu usaha nanti kita kira-kira badan hukumnya nanti apa sih badan hukum usaha kita? Nah, dalam bentuk apa sih ya usaha kita nanti? Apakah dalam bentuk PT ataupun CV gitu atau firma gitu ya dan sebagainya ya. Nah, oke, untuk berikutnya ini adalah pengertian badan usaha. Nah, apa sih yang dimaksud badan usaha gitu ya? Saya minta tolong lagi baca Mbak Nina ya, karena mahasiswanya cuma berapa ini ya? 7 kurang lebih ya. Halo Mbak Vina, bisa minta tolong dibacakan? Mbak Nina, Mbak Iya, Nina. Bu. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Kesatuan yuridis itu karena untuk mendirikan suatu badan usaha ada aspek-aspek hukum tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki akta notaris dan surat izin usaha. Kesatuan ekonomi sendiri karena dalam mendirikan suatu badan usaha harus terdapat faktor-faktor produksi, sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang bisa dikombinasikan untuk mencapai tujuan mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Ya, oke, terima kasih Mbak Nina ya. Nah, ini adalah pengertian dari badan usaha gitu ya. Jadi di sini adalah poinnya di sini adalah merupakan suatu kesatuan yuridis. Nah, di sini karena untuk mendirikan suatu badan usaha itu ada aspek-aspek hukum tertentu yang harus dipenuhi ya, itu ya. Seperti akta notaris, surat izin usaha ya. Kemudian kalau kita ingin mendirikan suatu bangunan itu harus ada IMB ya, izin mendirikan bangunan dan sebagainya ya gitu ya. Nah, ini adalah merupakan kesatuan yuridis. Jadi perlengkapan atau persyaratan apa saja sih yang harus kita penuhi kalau kita ingin mendirikan suatu usaha. Nah, gitu ya. Kemudian dari kesatuan ekonomis ya. Nah, ini tentunya kalau kita ingin mendirikan suatu usaha gitu ada faktor-faktor produksi, kemudian sumber daya alam ya, kemudian modalnya itu dari mana? Apakah modal kita sendiri ya ataupun modal dari pihak ketiga ataupun modal gabungan ya ataupun dari saudara. Nah, itu ya, itu adalah hal-hal yang perlu kita cermati ya pada saat kita ingin membangun ataupun mendirikan suatu usaha. Kemudian tenaga kerjanya juga harus kita perhatikan ya. Tenaga kerjanya dari mana ini kita peroleh? Nah, apakah dari keluarga gitu ya ataupun dari
orang lain, gitu, ataupun tenaganya kita ambilkan dari masyarakat setempat, gitu, ataupun tenaganya kita ambilkan dari tenaga ahli, gitu ya. Nah, itu ya kita harus bisa memprediksi ya, gitu ya, ataupun kita harus bisa menentukan hal-hal apa saja ini yang akan kita penuhi pada saat kita akan membangun suatu bisnis. Nah, itu ya. Kemudian pengertian badan usaha sendiri menurut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, ini teman-teman yang ingin mendirikan usaha, ini perlu juga mempelajari ya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, badan usaha ini adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Nah, ini ya pengertian badan usaha menurut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya nih teman-teman bisa mendownload Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian silakan untuk dibaca dan dipahami ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis badan usaha. Ada beberapa jenis badan usaha ya ini ya. Yang pertama ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Jadi ada dua ini ya, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Nah ini ya, badan usaha berbadan hukum ini adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha ya. Jadi apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, jadi nanti ketika terjadi suatu permasalahan hukum, maka badan usaha hanya dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Nah, ini adalah badan usaha yang memiliki badan hukum. Jadi, berapa besar sih omset yang dia tanamkan untuk modal usaha? Nah, jadi suatu saat nanti ada kerugian ataupun ada permasalahan hukum ya, modal yang dia tanamkan itu sebesar itu yang dia harus menanggungnya, jadi tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya ya. Ini adalah badan usaha berbadan hukum. Contohnya di sini adalah perseroan terbatas atau PT, kemudian yayasan, koperasi, kemudian badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, untuk definisinya atau pengertian dari perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membacanya di modul ya yang sudah saya share ya, itu sudah lengkap ya insya Allah ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ya teman-teman ya, ada badan usaha yang tidak berbadan hukum ya. Ini adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas ya antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha ya. Jadi apabila badan usaha tidak memisahkan ya antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum ya, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian ya. Jadi tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, namun juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada permasalahan, jadi tidak hanya harta yang dia tanamkan ke usaha tersebut ya, yang harus dimintai pertanggungjawaban, tapi juga termasuk harta pribadi yang dimilikinya gitu ya, karena tidak ada keterikatan dengan hukum ya, karena tidak ada di situ hitam di atas putih gitu ya, tidak jelas ya berapa sih omset yang ditanamkan untuk usaha tersebut gitu ya, tidak ada di situ perjanjiannya, tidak ada kontrak kerja, tidak tertulis di situ gitu ya. Jadi kalau tidak, contohnya adalah CV atau persekutuan komanditer dan firma. Nah, ini contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum ya. Nah, kemudian fungsi badan usaha di sini ada fungsi komersial ya.
ada juga fungsi sosial. Nah, fungsi komersial atau komersial di sini adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini jelas ya, badan usaha ya didirikan itu tentunya untuk memperoleh keuntungan. Kemudian untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Jadi setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang bersaing. Nah, ini juga penting ya. Jika kita memiliki harga yang bersaing, produk yang berkualitas, ya tentunya nanti omset ataupun penjualan yang diperoleh tentunya akan meningkat dan nanti outputnya juga keuntungan yang diperoleh pun akan besar ya. Kemudian dari fungsi sosial ini berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Nah, seperti yang saya bahas tadi di depan, bahwa jika teman-teman mendirikan usaha dan usahanya itu semakin maju dan berkembang, tentunya kita memerlukan karyawan. Nah, dengan adanya karyawan, kita akan membantu masyarakat ya. Kehidupan sosial masyarakat juga akan meningkat ya, membantu masyarakat dari tidak memiliki pekerjaan, kemudian menjadi memiliki pekerjaan tetap. Nah, itu juga secara tidak langsung kita juga membantu ya masyarakat ya, tingkat ekonominya meningkat gitu ya, juga membantu juga pemerintah tentunya ya dalam mengatasi pengangguran gitu ya. Di Indonesia penganggurannya banyak sekali gitu ya, di mana teman-teman ya sekarang lapangan pekerjaan kan semakin sedikit, sedangkan pencari kerja itu kan banyak gitu ya, apalagi lulusan juga bertambah ya dari tahun ke tahun, lulusan dari perguruan tinggi itu meningkat gitu ya semuanya. Kalau mencari lowongan pekerjaan semua, tidak ada yang membuka bisnis atau usaha ya, nanti saingannya banyak gitu ya. Dengan kita membuka usaha, selain kita bisa mandiri ya, dengan membuka usaha tersebut kita juga membantu masyarakat ya, membantu kehidupan sosial masyarakat agar lebih baik lagi ya, mendapat masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi mendapatkan pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi mengurangi angka pengangguran di Indonesia gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang berminat untuk membuka bisnis? Mbak Marta, Ada, Bu. Mbak Nina, bisnis apa kira-kira? Kayaknya di bisnis makanan sih, Bu. Oh ya, Kalau saya di bidang jasa gitu, Bu. jasa apa? Transportasi gitu. Transportasi, ya oke. Oke, yang lainnya, Mbak Vera, ada yang berminat untuk membuka usaha? Mbak Vera, Mbak Marta? Mbak Vera, ya silakan. Halo, Mbak Vera. Mbak Marta mungkin? Kalau saya lebih ke makanan anak muda sih, Bu, lebih ke kuliner. Oh, lebih ke kuliner. Rencananya kira-kira membuka usaha apa nih? Mungkin ke makanan yang lagi tren sesuai anak remaja gitu, Bu. Oh iya, oke. Makanan apa ya lagi tren ya? Rice ball. Iya, oke. Mbak Marta? Kalau saya sih kue, Bu. Oh ya, bisa membuat sendiri Mbak kue? Bisa sih, cuma beberapa aja. Ya, kue apa itu Mbak Marta? Ibu penasaran nih. Jangan, Bu. Ya. Biasa aja buat jual. Oh ya, sudah pernah dicoba Mbak? Ya, sudah. Ya, oke. Kapan-kapan kita juga pengen nyobain ya teman-teman ya, kue buatan Mbak Marta. Boleh dong nyicipin. Ya, kemudian Mbak Kartika, kira-kira ingin membuka bisnis apa nih? Kalau minat sih ada, Bu, cuma modalnya yang nggak ada. Oh gitu, nggak apa-apa, dari minat dulu. Kira-kira apa? Berminat apa, buka usaha apa? Antara coffee shop sama bisnis affiliate, Bu. Oh ya ya, oke, nggak apa-apa. Kita kan Antara dua berencana itu. dulu, nggak apa-apa, boleh kan ya? Boleh. Nah, ya, bercita-cita dulu boleh. Dari cita-cita itu nanti kita jadi semangat untuk mewujudkannya. Iya, Gitu ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Kuliah kita pada pertemuan kedua ini sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini?
Untuk materi sudah saya rangkum ya dari berbagai sumber di modul. Nanti teman-teman bisa membaca ya dari modul yang sudah saya share gitu ya. Oh ya teman-teman, saya akan memberikan tugas kelompok ya. Satu kelompok 2 orang. Nah, saya minta teman-teman untuk menuliskan struktur organisasi dari satu perusahaan dan tugasnya ya, tugas masing-masing dari karyawan tersebut yang ada dalam organisasi tersebut ya. Misalnya manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran itu tugasnya apa gitu ya. Kemudian bagian kepegawaian, nanti tugasnya apa gitu ya. Kemudian bagian yang lain misalnya bagian keuangan nanti tugasnya apa. Nah, itu ya. Itu saya jadikan tugas kelompok ya, satu kelompok 2 orang saja ya, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Ya. Bisa kan ya? Membuat struktur organisasi berikut dengan tugas dan tanggung jawabnya ya. Kenapa sih saya minta teman-teman membuat struktur organisasi? Nah, ini terkait dengan pemodelan proses bisnis ya. Jadi agar kita nanti bisa membuat diagram flowchart ya, proses bisnis ya. Jadi nanti manajernya ataupun bagian keuangan, bagian kepegawaian nanti tugasnya apa saja. Nanti kita bisa membuat diagram flowchart-nya. Nah, itu ya untuk tugas pada kali ini, untuk tugas kelompok, saya minta teman-teman membuat struktur organisasi dari perusahaan beserta dengan tugas dan tanggung jawab bagian-bagian tersebut ya, yang ada dalam struktur organisasi tersebut ya. Ini tugas kelompok. Nanti teman-teman jangan lupa nanti minggu depan mulai dipresentasikan ya, gitu ya. Nanti dibuat kelompoknya ya teman-teman ya. Satu kelompok 2 orang ya. Oke. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa WA saya ya, boleh ya. Oke, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugas. Malam, Bu. Ya, terima kasih.